Apa kita itu harus menyadari ladang pahala kita, ladang kebaikan kita tidak hanya kita itu membantu warga Palestina, teman-teman. Kita harus melihat di depan mata kita, di sekeliling kita, di negara bangsa Indonesia Raya ini, Nusantara kita ini, gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang harus juga kita benahi dan kita bantu. Dan ibaratnya kita peduli terhadapnya, sebagaimana yang saya bahas di episode yang kemarin ini, gitu kan, tentang adanya pelecehan asusila terhadap anak di bawah umur di lembaga yayasan pendidikan agama, panti asuhan, gitu kan. Itu adalah ironi yang besar, teman-teman, di depan mata kita, di negara kita sendiri. Jangan jauh-jauh kita melihat di dunia luar, gitu kan. Walaupun kita tetap harus peduli dengan mereka, dengan sesama manusia di belahan bumi yang lain, dengan saudara kita sesama umat beragama, sesama umat muslim, gitu kan. Namun kita juga jangan lupa, jangan lengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, semakin berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus ibaratnya itu menyadari bahwa ladang pahala bagi kita itu tidak cuma hanya ada di Palestina ya teman-teman. Ini masih berkaitan tentang peperangan Timur Tengah atau peperangan yang ada di belahan bumi yang lain ya teman-teman. Kita harus sadar bahwa kita itu hidup di Indonesia. Kita harus sadar kita juga memiliki kewajiban dalam kehidupan nyata kita, dan kita harus sadar juga bahwa ladang pahala itu tidak hanya terfokus di Palestina saja yang sekarang menghadapi perang, menghadapi penindasan dan lain sebagainya teman-teman. Namun ada banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan yang itu berbuah pahala, gitu kan, di sekeliling kita, di lingkungan kita teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita sebagai manusia tentu harus memiliki empati atau kepedulian terhadap sesama kita, sesama manusia, bahkan sesama umat beragama dan terutama sesama umat Islam ya teman-teman. Karena kita sebagai umat muslim, gitu kan, kita adalah satu tubuh yang apabila bagian dari tubuh kita itu terluka atau mungkin sakit, tentu bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit itu. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ya teman-teman. Tentu hati kita, pikiran kita, perasaan kita sakit ketika kita melihat betapa saudara kita di sana, gitu kan, sesama muslim. Namun juga ada di Palestina juga yang non muslim, gitu kan, juga ikut tertindas, banyak korban jiwa dan lain sebagainya. Tentu sebagai manusia yang memiliki roh nurani, yang memiliki kepedulian, yang memiliki empati, kita akan selalu merasakan rasa sakit itu teman-teman, rasa sedih itu, rasa ibaratnya itu kehilangan apabila mereka itu harus tiada, gitu kan. Kita sebagai manusia normal yang memiliki hati nurani, yang juga memiliki rasa persatuan antar umat beragama, antar umat Islam, tentu kita akan selalu greget dan merasa ingin membantu. Tentu itu adalah hal yang baik apabila kita benar-benar bisa membantu teman-teman. Kalau kemarin ada yang berkomentar di video short saya, gitu kan, ibaratnya itu saya kan bilang, gitu kan, kenapa kok para teroris, para jihadis, para Islam garis keras dulu zaman damai, zaman tidak ada perang, mereka gencar senjata,
gencar sekali gitu kan, melakukan bom-bom bunuh diri, menyerang polisi, menyerang rumah ibadah non-muslim gitu kan, di Indonesia bahkan di luar negeri juga gitu kan. Namun kenapa ketika Israel itu sekarang merajalela, mereka kok tidak terlihat gitu kan, mereka itu kok tidak ada batang hidungnya gitu kan. Saya kan mempertanyakan apakah mereka itu benar-benar pejuang Islam atau tidak gitu kan. Kemudian ada yang komen gitu kan, kalau seandainya ada yang bisa memfasilitasi ke sana gitu kan, tentu banyak umat muslim yang akan berangkat ke sana untuk ikut berjuang gitu kan. Memang benar gitu kan, kita sebagai umat muslim tentu kita merasakan empati dan rasa sakit apabila saudara kita muslim yang lain di belahan bumi sana, terutama di Palestina gitu ya, yang sekarang nyata benar-benar ditindas, benar-benar dibasmi, benar-benar ibaratnya itu sengsara. Saya pribadi juga ibaratnya itu sedih gitu kan, sakit, ikut sakit juga, ikut merasakan kesedihan, kehilangan dan lain sebagainya. Kalau kalian bertanya apakah saya juga ikut berkontribusi, saya dari di pondok dulu ketika MTS yang setara dengan SMP gitu kan, saya sudah ikut menyumbang gitu kan, entah itu pakaian, kemudian ada demo tentang boykot produk-produk Israel zaman 2008 atau 2009 dulu ya gitu kan. Ada dulu di Madura, di Madura sana gitu kan, ibaratnya kita para ulama, para santri berdemonstrasi gitu kan untuk mengecam Israel karena menyerang ketika itu Palestina gitu kan, karena Israel menyerang Palestina kan berkali-kali gitu kan. Ketika itu juga saya juga ikut gitu kan, bukan berarti saya itu tidak peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina sana. Bahkan saya, saudara-saudara saya, kita semua sebagai umat muslim harus peduli gitu kan. Namun kalau memang kita bisa membantu dan itu bisa benar-benar sampai kepada saudara kita di Palestina, monggo gitu kan, boleh gitu kan, dan sangat bagus sekali gitu kan. Namun seandainya kita tidak mampu untuk melakukan itu, ya kita bisa dengan mendoakan, memberikan ibaratnya itu semangat, dengan kita itu ikut mengecam. Juga kita kalau memang bisa ya ikut berdonasi, bahkan kalau memang kamu memiliki kemampuan ikut ke sana juga boleh kan, seperti itu. Namun di negara kita tentu itu ada batasan-batasannya ya teman-teman. Karena dengan adanya batasan-batasan itu, ya kita lakukan sebisa kita. Jangan terlalu memaksakan diri gitu kan. Saya dulu melihat zaman gencar-gencarnya ISIS dan lain sebagainya, banyak sekali para teroris, para ibaratnya itu garis-garis keras nekat gitu kan, berangkat ke Suriah gitu kan, berangkat ke Afghanistan, Pakistan. Mereka kok dulu bisa gitu kan. Makanya saya mempertanyakan di episode yang lalu gitu kan, para jihadis-jihadis ini yang mengaku ahli jihad, yang mengaku memiliki keberanian tinggi, dulu kok bisa menerobos batasan-batasan negara, kemudian sampai ke Suriah, kemudian sampai ke Afghanistan, Pakistan. Namun sekarang ketika Israel gencar-gencarnya, kenapa kok mereka tidak bisa? Kok menganggap bahwa sulit sekali ke sana? Dulu kan juga sulit gitu kan, ke Suriah, ke Afghanistan, Pakistan. Namun kok mereka bisa? Itu kan adalah pertanyaan yang besar gitu kan. Namun di episode yang sekarang saya tidak akan membahas itu gitu kan. Saya akan membahas betapa kita itu harus menyadari ladang pahala kita, ladang kebaikan kita tidak hanya kita itu membantu warga Palestina, teman-teman. Kita harus melihat di depan mata kita, di sekeliling kita, di negara bangsa Indonesia Raya ini, Nusantara kita ini gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang harus juga kita benahi dan kita bantu. Dan ibaratnya kita peduli terhadapnya, sebagaimana yang saya bahas di episode yang kemarin ini gitu kan, tentang adanya pelecehan asusila terhadap anak di bawah umur di lembaga yayasan pendidikan agama, panti asuhan gitu kan. Itu adalah ironi yang besar teman-teman, di depan mata kita, di negara kita sendiri. Jangan jauh-jauh kita melihat di dunia luar gitu kan, walaupun kita tetap harus peduli dengan mereka, dengan sesama manusia di belahan bumi yang lain, dengan saudara kita sesama umat beragama, sesama umat muslim gitu kan. Namun kita juga jangan lupa, jangan lengah dengan lingkungan sekitar kita, dengan negara kita, dengan kehidupan nyata kita di depan kita, di sekeliling kita gitu kan. Kita ibaratnya
adalah suatu hal yang salah kaprah apabila kita terlalu fokus di luar sana, namun kita membengkalaikan, melupakan apa-apa yang di sekeliling kita. Banyak sekali di sekeliling kita yang mungkin butuh bantuan, orang fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang lemah, lansia dan lain sebagainya yang butuh bantuan kita. Kita kan juga bisa gitu kan, ladang pahala itu banyak sekali sekeliling kita gitu kan, yang bisa kita jangkau, lakukan, dan bisa efektif kita jalankan. Selain juga kita memang harus berempati dengan orang-orang yang di luar sana, para saudara kita yang lain di belahan bumi yang lain ya teman-teman. Namun kita juga harus melihat kemampuan kita, melihat bagaimana kita itu bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang juga bisa kita lakukan dari hari ke hari dengan kemampuan yang kita punya teman-teman. Jadi itu teman-teman maksud saya, bagaimana ladang pahala itu tersebar luas di mana-mana. Kita berkehidupan tentu banyak sekali fenomena sosial kemasyarakatan yang masih belum sempurna, yang masih harus kita itu aware, peduli terhadap sesama kita di sekeliling kita gitu kan. Karena kita itu termasuk pendusta agama teman-teman, sebagai mana yang tertera di ayat Al-Quran di surat Al-Ma'un gitu kan. Kita adalah pendusta agama apabila kita itu tidak, ibaratnya itu peduli dengan anak yatim, orang-orang yang bisa kita tolong, yang mereka itu membutuhkan, fakir miskin gitu kan. Bahkan kita itu ibaratnya banyak sekali di sekeliling kita yang ibaratnya banyak membutuhkan bantuan kita, seperti korban-korban yang saya bahas di episode yang lalu gitu kan, ibaratnya korban bencana, korban ibaratnya sosial dan lain sebagainya. Banyak hal yang ladang pahala kalau kita atau kamu ibaratnya ingin sekali menumpuk pahala untuk bekal kita di yaumil kiamah, di akhirat nanti gitu kan, untuk kita bisa menyalurkan kebaikan kita. Banyak sekali jalan. Gak cuma kita itu berfokus kepada saudara kita di Palestina gitu kan. Kita memang juga harus berempati, namun kita juga jangan melupakan ladang pahala kita nggak cuma di sana. Ladang pahala kita di sekeliling kita itu banyak. Apabila kita terlalu fokus di hal-hal yang jauh, yang kemudian melalaikan kita untuk melakukan kebaikan, padahal di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, situasi dan kondisi yang membutuhkan kita untuk kita itu berdampak, berbuat baik gitu kan. Banyak sekali teman-teman. Banyak hal yang harus dapat kita lakukan untuk sekeliling kita gitu kan. Fenomena sosial di kemasyarakatan kita yang semakin hari mungkin banyak sekali fenomena-fenomena yang sangat memprihatinkan. Entah itu pergaulan bebas remaja, entah adanya asusila dan lain sebagainya, entah adanya amoralitas dan kerusakan moral di sekeliling kita. Itu kan juga harus kita peduli dengan itu, karena kita juga hidup di tengah-tengah lingkungan kita sendiri, dan itu adalah, kalau kita sebagai muslim yang baik, kewajiban kita untuk berdampak, bermanfaat, membenahi apabila kita mengerti bahwa hal itu adalah hal yang kurang pas, untuk kita bantu mengepaskannya, memperbaikinya, menolongnya dengan sekemampuan kita gitu kan. Sebagaimana kita mampu untuk berbuat baik, ya seperti itulah gitu kan. Jangan kemudian kita memaksakan diri dengan hal-hal yang tidak kita mampu, dengan hal-hal yang berat atau besar sekali untuk kita lakukan. Hal-hal kecil dengan kita mungkin membantu orang-orang yang para fakir miskin, memberikan makanan, entah kita memberikan bantuan kepada tetangga kita yang membutuhkan, yang sedang sakit atau yang seperti apa gitu kan. Banyak sekali ajaran Islam yang ibaratnya itu menganjurkan, bahkan memerintahkan kita untuk peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan, dan itu adalah ladang pahala yang besar. Kita jangan melihat hal-hal yang jauh, namun kita harus sadar di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu adalah suatu tanaman atau ibaratnya itu
tabungan pahala kita agar bisa kita itu semakin banyak tabungan pahala kita, banyak sekali yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita harus sadar, harus benar-benar bijak, harus benar-benar mengerti mana yang harus porsinya itu kita besarkan, yang itu juga adalah dunia nyata kita di sekeliling kita, yang kita harus peduli dengan itu semua, dan itu adalah ladang pahala kita semua gitu kan. Namun ada juga yang juga harus kita ikut prihatin, harus kita itu juga ikut mendoakan. Bahkan kalau kita memiliki kemampuan, ya kita bantu gitu kan. Kita ikut berjuang menolong mereka yang ada di belahan bumi jauh sana gitu kan. Namun bukan berarti kita harus fokus satu-satunya dengan itu gitu kan. Karena pahala atau ibaratnya amal soleh itu banyak teman-teman. Bahkan pahala yang lebih besar dari jihad itu banyak. Gak cuma jihad ibaratnya yang memiliki ibaratnya itu dijanjikan pahala yang besar gitu kan di akhirat. Banyak pahala-pahala yang itu lebih besar dari pahala jihad teman-teman. Yang diartikan jihad itu adalah perang. Namun jihad itu bukan cuma perang. Sebagaimana episode yang lalu yang sudah saya bahas, banyak hal yang dikategorikan jihad. Jihad itu dalam secara bahasa adalah kita itu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Jihad itu nggak cuma perang, dan pahala perang itu banyak yang lebih besar dari pahala perang teman-teman. Jihad yang diartikan dengan perang, banyak sekali pahala-pahala yang lebih besar dari kita itu melakukan perang. Perang pun gitu kan nggak cuma membutuhkan fisik, namun akomodasi, logistik, dan lain sebagainya gitu kan. Sebagaimana sejarah Nabi besar Muhammad SAW ketika beliaunya ingin berperang gitu kan. Banyak sekali donatur-donatur para sahabat yang begitu amat dipuji oleh Nabi besar Muhammad SAW gitu kan. Gak cuma orang yang berjalan perang, bahkan orang yang keluar di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup gitu kan. Bahkan ada yang dianggap ikut perangnya itu tidak ikhlas, dan akhirnya mereka juga ibaratnya itu tidak dianggap syuhada. Banyak juga teman-teman, ada juga. Jadi jangan kalian anggap bahwa setiap orang yang ikut perang pasti dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau seandainya dia tidak memiliki niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, perjuangan dia juga akan sia-sia teman-teman. Dan pahala dari perang itu banyak sekali yang bisa melampaui pahala tersebut teman-teman. Mereka yang menyumbang harta benda, bahkan jiwa mereka dengan kebaikan, membantu, menolong, meluangkan waktu mereka untuk menghentaskan ibaratnya orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang terdolimi. Karena orang yang terdolimi juga banyak, nggak cuma korban perang, namun seperti yang saya bahas di episode yang lalu, korban-korban asusila, pelecehan seksual yang mereka itu tidak berdaya, korban-korban sosial dan lain sebagainya yang ditindas oleh hegemoni mungkin orang-orang yang lebih berkuasa gitu kan, yang didolimi oleh orang-orang yang lebih berkuasa dan kita bela. Itu adalah juga pahalanya bahkan bisa lebih besar daripada kita itu ikut perang teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua bisa dicerna dengan baik. Bukan berarti saya itu anti jihad, namun apabila itu memungkinkan, karena sejarah umat Islam di Indonesia pun leluhur saya pun juga zaman-zaman Belanda, zaman-zaman ibaratnya itu PKI dan lain sebagainya, kita itu berjuang jiwa raga teman-teman. Gak cuma omong doang, gak cuma ibaratnya itu ceramah sana sini, mendidik orang dengan omongan dengan omongan saja. Tidak teman-teman. Situasi kondisi kami, keluarga kami, bahkan orang-orang di luaran sana di Indonesia ini gitu kan, banyak sekali mereka juga yang dulunya gitu kan, leluhur-leluhur kita gitu kan juga ikut berperang. Jadi situasi kondisi itu harus kita mengerti teman-teman, mana kita ladang dakwah, ladang pahala kita itu di zaman perang, mana ladang
pahala kita ketika di zaman seperti ini gitu kan, yang kita masih belum terdampak perang. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.